Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Mitra TA TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur atas apa yang diberikan Allah SWT kepada kita semuanya, sehingga pada bulan Ramadan ini kita masih diberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah, melaksanakan puasa. Bagi yang sakit, semoga Allah SWT senantiasa segera memberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan puasa. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir, dan juga tentu yang kita senantiasa ikuti sunnah-sunnah beliau. Pemirsa TA TV yang saya hormati, pada tahun 2024 Environmental Performance Index atau EPI dunia merilis dan menyampaikan bahwa Indonesia berada pada posisi 163, peringkat 163 dari 180 negara di dunia yang dinilai. Peringkat ini menunjukkan bagaimana kinerja ekonomi ya, negara-negara di dunia. Tentu dengan peringkat 160 ini, Indonesia berada pada posisi yang tidak baik-baik saja, ya, sehingga kemudian permasalahan lingkungan masih banyak kita temui, ya. Misalnya salah satunya penggundulan hutan, pencemaran dan sebagainya. Allah SWT menciptakan lingkungan, menciptakan dunia, menciptakan alam dalam kondisi seimbang, sehingga di dalamnya ada proses yang menyeimbangkan antara satu proses dengan proses yang lain. Misalnya di alam ini ada proses siklus hidrologi, yang itu merupakan proses di mana air hujan menjadi air permukaan dan seterusnya, yang melibatkan berbagai elemen atau banyak elemen di alam. Ya. Apabila proses itu terganggu, maka akan menjadi kerusakan, ya, menjadi hal yang merusak, misalnya terjadi kekeringan atau terjadi banjir dan sebagainya. Pemirsa mitra TA TV yang saya hormati, Allah SWT berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 41, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Allah SWT menyampaikan di dalam ayat ini, mengingatkan kepada kita semuanya bahwa telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Jadi berbagai kerusakan yang ada di alam ini, termasuk banjir, kemudian kekeringan dan sebagainya, itu adalah disebabkan oleh tangan-tangan kita. Nah, ini terjadi agar Allah SWT merasakan kepada kita bagaimana perbuatan kita, ya, agar kita kembali kepadanya. Allah SWT menciptakan alam, ya, dalam kondisi fitrah tadi, dengan adanya keseimbangan tadi. Dengan adanya intervensi manusia, kemudian alam itu keluar dari jalurnya yang seharusnya. Air itu meresap ke dalam tanah misalnya karena banyaknya bangunan, ya, kemudian berkurangnya wilayah resapan, kemudian dia menjadi banjir yang bagi manusia itu merusak atau merugikan. Oleh karena itu, sebagai manusia, sebagai khalifah, ya, atau di dalam surat Al-Baqarah ayat 30, Allah SWT menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah SWT pada saat itu, ya, berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Di dalam hal ini Allah SWT menciptakan manusia itu tidak sia-sia. Kita diciptakan sebagai khalifah.
menjadi penanggung jawab ya, yang akan harapannya akan menjadi penjaga bagi alam ini, bagi kelestarian maupun bagi kebaikan di bumi, bukan menjadi orang yang kemudian merusak. Nah, namun demikian sebagian kita temui bahwa manusia di bumi tidak melaksanakan itu dengan baik, bahkan menjadi perusak dengan adanya dorongan ekonomi misalnya, atau adanya dorongan ingin mendapatkan keuntungan pribadi, ya, kemudian alam kita dieksploitasi tanpa batas, ya, sehingga kemudian terjadi kerusakan di mana-mana. Sebagai khalifah di bumi, kita punya tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan alam, bukan sebaliknya malah merusaknya. Dan kita semuanya harus mengetahui bahwa alam ini tidak hanya untuk kita, tetapi juga untuk anak turun kita, anak cucu kita di masa yang akan datang. Oleh karena itu kita harus menyayangi, melestarikan, dan juga peduli terhadap bumi kita, sehingga kemudian bumi kita akan terus lestari hingga anak cucu kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau yang salah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.